Apa sih yang sebetulnya memungkinkan Donald Trump bisa menang popular vote, menang electoral vote? Ini kan sesuatu yang langka di US untuk bisa menang keduanya. Serangan Al-Qaeda terhadap gedung WTC pada 11 September 2001 ya, yang kemudian direspons oleh George W. Bush dengan kampanye Global War on Terrorism. Negara sebesar Amerika Serikat sebagai negara adidaya, global superpower, itu foreign policy-nya akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia, politik dunia, even the perception of the global society, persepsi masyarakat global terhadap Islam. Apa yang kan kalau nggak ada social media, yang report isu di Gaza itu bakalan cuma mainstream media ya, sementara mainstream media seperti BBC, CNN ini controlled by the states yang mungkin akan berpihak pada Israel karena lobbyingnya Israel kuat sekali di situ. Kita beruntung hari ini bisa melihat itu melalui social media, independent journalists, non-mainstream journalists itu. Hai Visitarians, kembali lagi di Musik, Ngerumpi Visip Asik. Hari ini kita tentunya nggak sendiri dan kita akan bahas sesuatu yang lagi panas-panasnya di 2024, yaitu US Election 2024. Dan di sini aku ditemenin oleh Pak Wahyu. Yeay! Nah, oke Pak, jadi kan di US Election 2024 ini tuh benar-benar kayak sesuatu yang panas karena hasil electionnya itu membuktikan bahwa terpilih lagi Donald Trump sebagai presiden. Jadi ini second term ya, kayak pernah Unofficial masih unofficial karena sebelumnya pernah menjabat, lalu Donald Trump turun, naik Joe Biden, dan dalam kampanyenya bersaing dengan Kamala Harris, tapi tetap Donald Trump yang menang dengan perolehan 312 electoral vote, dan popular vote-nya juga tinggi, di mana dalam sejarah ini tuh tidak biasa terjadi gitu. Biasanya electoral menang, tapi belum tentu populernya menang. Tapi ini electoral dan popular vote-nya Donald Trump menang. Menurut Pak Wahyu, seperti apa fenomena ini? Ya, ini memang satu peristiwa yang very interesting ya, sangat-sangat menarik untuk kita ulas karena mengejutkan juga bagi kita semua, terutama pengamat hubungan internasional, terkait terpilihnya kembali Donald Trump sebagai US President for the second time. Padahal tahun 2021 kemarin dia itu bikin satu kekacauan, bludruk lah. Ada satu peristiwa US Capitol riot itu yang mana speech-nya Donald Trump led to an insurrection ya. Ada satu gerakan yang tidak puas terhadap election pada saat itu yang kemudian melakukan satu kekacauan di gedung US Capitol. Namun kemudian dia menang. This is very surprising, mengejutkan juga bagi kita semua. Apa sih yang sebetulnya memungkinkan Donald Trump bisa menang popular vote, menang electoral vote? Ini kan sesuatu yang langka di US untuk bisa menang keduanya itu. Kita perlu melihat banyak aspek yang memungkinkan hal ini terjadi sebetulnya. Dan salah satu faktor besar menurut saya yang memungkinkan Donald Trump untuk menang secara telak di US election tahun 2024 ini adalah sebetulnya bukan karena he's a better option, tapi karena publik itu kecewa. Kecewa terhadap pemerintahan Joe Biden yang terutama selama 1 tahun terakhir ini dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia, yaitu di Timur Tengah hari ini. Jadi I think ini adalah faktor penentu yang memungkinkan Donald Trump untuk bisa menang election. Oke, jadi sebenarnya topik pembahasan kita utamanya adalah Donald Trump menang. Apa dampaknya bagi dunia Islam? Menjurusnya tuh sebenarnya ke situ. Tapi tadi Pak Wahyu kan sudah mention kalau ada permasalahan besar di Timur Tengah yang tidak bisa diselesaikan oleh Joe Biden, dan akhirnya itu berdampak pada kemenangan Trump hari ini. Bisa dijelaskan nggak sih Pak? Mungkin kayak
hubungan Trump selama masa kepemimpinannya first termnya kemarin itu seperti apa dalam Islam gitu? Ada keterkaitannya dengan Islam sendiri gimana? Atau melihat dari kampanyenya juga yang melibatkan ya, sempat melibatkan beberapa aktor-aktor Islam contohnya. Jadi memang sebagai negara adidaya ya, Amerika Serikat ini foreign policy-nya sangat berimpak terhadap dunia Islam. Iya. Dan kita patut memperhatikan itu sebab historically kita pernah melihat peristiwa 9/11, serangan Al-Qaeda terhadap gedung WTC pada 11 September 2001 ya, yang kemudian direspons oleh George W. Bush dengan kampanye Global War on Terrorism. Foreign policy ini terbukti telah mengubah dunia dan persepsi dunia terhadap Islam. Kita melihat bagaimana pasca 9/11 itu, Islam sering diasosiasikan dengan terorisme. Intervensi ke Irak dan Afghanistan sebagai respons dari serangan 9/11 itu juga bisa kita lihat sebagai serangan terhadap Islam. Karena apa? Dua negara itu majority is Muslims ya. Dan ini menunjukkan betapa negara sebesar Amerika Serikat sebagai negara adidaya, global superpower, itu foreign policy-nya akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia, politik dunia, even the perception of the global society, persepsi masyarakat global terhadap Islam. Apabila satu pemerintahan dalam negara sebesar Amerika Serikat ini mampu menciptakan hubungan yang baik dengan Islam, then the global society akan ngikut. Tapi kalau US ini demonizing atau cenderung mengaitkan Islam dengan musuh, dengan teroris, maka narasi global akan ngikut. Karena dia punya power untuk itu. Dia punya influence yang sebesar itu. Jadi menarik untuk kemudian kita lihat apakah citra Islam akan semakin buruk gara-gara kepemimpinan presiden baru ini, ataukah justru akan lebih baik. Nah, untuk bisa melihat ke sana, kita bisa melihat presidensi Trump sebelumnya. Tahun 2016, Trump itu dalam kampanyenya untuk memenangkan posisi presiden di United States pada saat itu, dia mengkampanyekan satu kebijakan yang kontroversial, namanya Muslim Ban. Muslim Ban ini dia berjanji akan membatasi atau bahkan melarang masuknya imigran ke Amerika Serikat dari negara-negara Timur Tengah. Iya, majority Muslim countries ya, negara yang mayoritas umat Islam. Dan itu dia penuhi janji kampanyenya itu, yang kemudian sah menjadi satu kebijakan tahun 2018 yang melarang masuknya imigran dari beberapa negara Islam termasuk Syria, Iran, dan beberapa negara lain saya lupa pastinya. Tapi dengan dia menghasilkan kebijakan itu, ternyata dampaknya terhadap global perception towards Islam itu semakin buruk. Karena bisa kita lihat Islamofobia dan juga kekerasan terhadap umat Islam pasca Donald Trump memimpin tahun 2016 itu terus meningkat. Jadi kalau di United States-nya dampaknya seperti itu, di tingkat global pun kita bisa lihat meningkatnya Islamofobia di Eropa, meningkatnya Islamofobia di berbagai belahan dunia lainnya, karena ada satu negara sekuat Amerika Serikat yang punya retorik terhadap Islam yang negatif seperti itu. Berarti itu kan kalau di HI juga seperti aksi reaksi mungkin seperti itu ya Pak ya. Dalam kampanye yang baru-baru ini itu Trump itu terlihat lebih 180 derajat ya, tapi Beda, ya? Iya beda gitu dari kampanyenya yang 2016-2017 yang dengan Muslim Ban itu adalah dengan justru punya seperti kampanyenya di Michigan
itu ada petinggi dari Islam komunitas Islam di Michigan itu yang dengan terang-terangan endorse Trump. Dan ada juga dalam beberapa interview itu Trump ditanya kalau misal apakah mau memasukkan orang-orang Muslim dalam kabinetnya, dan jawabannya, oh that's not problem, there's no problem with that, I'm okay with that. Dan seperti yang kita tahu kalau Trump itu kan cara ngomongnya memang bold ya, memang bold. Dan a man with his word juga gitu kan, menepati janji gitu. Dan apakah menurut Pak Wahyu apa nih yang membuat perbedaan dari kampanye yang dulu sama yang sekarang? Yang dulu kayak sentimen sekali terhadap Islam, tapi yang sekarang justru kesannya seperti merangkul gitu. Oke. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana Donald Trump bisa menang. Salah satu faktor yang membuat, mungkin faktor besar ya, yang membuat dia bisa menang kali ini adalah ketidakpuasan publik terhadap Biden administration. Sebelumnya. Which consequently led to dissatisfaction towards Kamala. Jadi karena yang gagal itu Biden, otomatis vice presidennya Biden yang mencalonkan kemarin kena getahnya. Masyarakat di Amerika Serikat itu banyak yang tidak puas terhadap kebijakan rezimnya Biden terkait isu di Gaza. Kita bisa melihat bahwa sepanjang 1 tahun terakhir ini ada demonstrasi besar-besaran, ada gerakan encampments di kampus-kampus besar di United States. Yang ini menunjukkan bahwa the public is not silent. Masyarakat di sana itu kritis. Masyarakat di sana melihat bahwa the US administration under Biden itu complicit. Mereka bersalah juga atas kejahatan kemanusiaan yang sekarang sedang berlangsung di Gaza. Jadi ketidakpuasan masyarakat ini bisa dikapitalisasi oleh Trump. Dia kemudian memanfaatkan ketidakpuasan publik itu, public dissatisfaction, dengan cara merangkul mereka. Menjanjikan pada mereka bahwa dia akan menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung di Timur Tengah hari ini, di Gaza hari ini. Jadi perubahan stance-nya Donald Trump ya, kalau kita lihat dari 2016 ke yang sekarang, secara politik itu masuk akal. Karena untuk tujuan politik memenangkan suara itu adalah cara yang menurut saya paling rasional untuk merangkul umat Islam. Dan itu terbukti di Michigan. Michigan ini sebagai salah satu swing state, negara bagian yang suaranya masih bisa beralih antara ke Democrats kah atau ke Republicans. Donald Trump bisa mengamankan swing state itu untuk kemudian condong ke Republicans. Kemarin tuh menangnya 43% ke Donald Trump, hanya 36% ke Democrats. Jadi Michigan ini, interestingly, adalah satu negara bagian di United States dengan populasi umat Islam terbesar. So it is a very important battlefield. Ruang tempur yang sangat penting dan sangat strategis untuk bisa memenangkan. Karena beda kayak Indonesia ya, kalau kita kan swing voters, kalau mereka swing states. Kalau di sini individu yang memilih langsung itu yang masih bisa diarahkan swing voters itu mau milih paslon 1 kah, 2 kah, atau 3. Tapi kalau di US electoral system itu swing states yang diperebutkan. So if one candidate bisa mengamankan swing state itu untuk berpihak ke dia, maka kemungkinan besar dia akan menang. Dan Donald Trump dengan sukses mengambil hatinya umat Islam yang kecewa dengan kepemimpinannya Biden, administrasinya Biden terkait kasus di Gaza. So he's a very smart politician sebetulnya ya. Berarti bisa dikatakan itu sebagai alat politik juga ya? Alat politik, betul. Walaupun Amerika itu bukan suatu negara yang Muslim majority atau yang religius sekali atau orientasinya ke agama, tapi di sana juga agama bisa dijadikan sebagai alat politik juga. Sangat bisa. Apalagi sekarang sebetulnya isu di Timur Tengah itu is not limited to religious problem ya. Ia telah meluas menjadi satu masalah yang berkaitan dengan kemanusiaan. So it's not limited to religious issues. Gara-gara genocide atau kekerasan yang terjadi di Gaza itu sekarang bisa kita saksikan secara live melalui social media. Isu yang mungkin berakar dari masalah agama bisa meluas menjadi isu kemanusiaan.
orang di seluruh penjuru dunia bisa melihat kekejian yang dilakukan oleh IDF, tentaranya Israel, dalam melangsungkan operasi militer mereka di Gaza. Dan mereka tidak melihat agamanya itu apa. Yang mereka lihat adalah korban ini anak kecil, korban ini perempuan. The violation of international law itu disiarkan secara live dengan social media hari ini. Dan itu yang kemudian membuat masyarakat global sekarang punya perhatian khusus ke sana. We want a ceasefire. Kita ingin ada gencatan senjata, bukan karena kita membela agama tertentu, tapi karena kita membela kemanusiaan. Kita membela international law. Ini jelas-jelas a violation of international law. Bahkan ICJ, ICC dengan terang dan dengan jelas menyatakan bahwa what Israel is doing is consistent to genocide. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi negara sebesar Amerika Serikat ketika ada masalah sebesar itu yang menjadi concern global, tapi mereka berpihak pada salah satu pihak yang dinyatakan sebagai perpetrators ya, sebagai pihak yang bersalah. Ini kan kemudian men-challenge legitimasi US sebagai superpower yang berpihak pada siapa. Dan Biden administration terbukti tidak mampu menyelesaikan itu, bahkan support endlessly, terang-terangan, funding, dan tidak ada upaya konkret untuk menyelesaikan konflik itu. Jadi saya rasa it's not about religion anymore. Ini telah meluas ke isu kemanusiaan. Jadi agama mungkin kalau untuk kita yang orang Muslim salah satu rootnya, cuman ternyata dilihat dari kacamata hubungan internasional dan politik tidak semudah itu gitu, karena nggak sebatas agama doang. Mungkin kita sesama umat Islam akan memiliki rasa solidaritas yang lebih ya, karena kita melihat saudara-saudara umat Islam kita yang jadi korban. Tapi kita bisa melihat di berbagai belahan dunia, termasuk di Netherlands, di Germany, di France, United States bahkan, itu masyarakat yang bukan umat Islam juga ikut berdemo membela hak-hak orang Palestina. Ini menunjukkan betapa this issue has broadened itself, telah meluas, bukan hanya sekedar isu politik, isu agama, tapi juga isu kemanusiaan. Globally ya. Globally. Dan dilihat Amerika dan kita bisa melihat itu semua. Dan sama seperti peristiwa Arab Spring ya, di mana gerakan itu bisa teramplifikasi dan menciptakan gerakan-gerakan baru dengan adanya social media. Hari ini tuh kita tergerak mungkin untuk boykot ya, untuk stop membeli produk-produk yang diindikasi punya hubungan dengan Israel. Bahkan di Indonesia aja saya rasa kita bisa melihat itu. McDonald's itu sekarang sepi. KFC itu selalu sepi. Burger King juga. Ini kan menunjukkan betapa masyarakat sekarang itu bisa tergerak hatinya untuk behave in certain way karena mereka tergerak oleh something that they see in social media. Padahal itu kan nggak mereka lihat langsung ya, mereka lihat di hati mereka di social media. Jadi ini global movement ini juga bisa terjadi berkat social media. Bayangkan kalau nggak ada social media, yang report isu di Gaza itu bakalan cuma mainstream media ya, sementara mainstream media seperti BBC, CNN ini controlled by the states yang mungkin akan berpihak pada Israel karena lobbyingnya Israel kuat sekali di situ. Nah, kita beruntung hari ini bisa melihat itu melalui social media, independent journalists, non-mainstream journalists gitu. Satu hal yang pasti dalam hubungan internasional adalah ketidakpastian itu sendiri. Benar. Tidak pasti sekali, karena setiap tahun rezim berganti, kepala pemerintahan berganti, yang mana leaders itu yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri kan. Jadi it's very unpredictable. It's very interesting untuk kita kemudian terus pay close attention terhadap apa yang akan terjadi setelah Donald Trump menjadi presiden besoknya.